Gagal bayar di aplikasi pinjaman online Finplus ternyata sangat berbahaya dan inilah resiko serta solusi apabila teman-teman gagal bayar di aplikasi Finplus di bulan Juni 2025. Nah, saya pernah ada di posisi kamu yang sekarang ya. Iya, yang tiap hari itu jantungnya deg-degan karena gagal bayar di suatu pinjol. Nah, nama aplikasinya adalah aplikasi Finplus. Kamu pasti tahu ya, itu merupakan aplikasi pinjol yang legal yang udah terdaftar resmi di OJK. Saya pinjam karena katanya itu prosesnya cukup cepat, cair dalam hitungan menit gitu. Dan benar aja, waktu saya butuh banget, mereka langsung transfer. Tapi ya gitu, pas tanggal jatuh tempo datang, saya lagi bokek total. Mau bayar ya nggak bisa, mau ngutang lagi ya nggak tega gitu. Awalnya saya ya panik nggak karuan, pikirannya langsung kemana-mana. Jangan-jangan rumah saya didatengin DC, jangan-jangan rumah saya didatengin DC lapangan. Nah, tapi setelah saya ngulik dan baca-baca pengalaman orang lain di suatu forum, ternyata nggak seganas itu. Mayoritas yang gagal bayar di aplikasi Finplus itu cuma ditagih via telepon, via WhatsApp, dan juga via SMS. Jadi kalau kamu nggak mengangkat, mereka ya bisa jadi menghubungi kontak darurat kamu. Tapi ya udah gitu aja, nggak ada yang datang ngetok pintu sambil bawa surat atau teriak-teriak kayak di sinetron, itu nggak ada. Dan yang paling penting adalah sampai sekarang belum ada bukti nyata kalau DC lapangan Finplus beneran datang ke rumah buat nagih. Apalagi kalau pinjaman kamu nilainya masih di bawah 10 juta rupiah. Kalaupun katanya ada DC lapangan, biasanya itu buat kasus yang besar dan juga di daerah perkotaan yang besar, bukan yang tinggal di pelosok atau kabupaten gitu. Nah, setelah melewati drama Galpay ini, saya belajar satu hal, jangan panik duluan. Banyak dari kita yang keburu stres padahal kenyataannya nggak seganas bayangan kita. Saya mulai pelan-pelan atur nafas, saya mulai atur keuangan, mulai mengatur keuangan dengan lebih baik, nggak gali lubang baru. Nah, karena banyak orang yang semakin terjerembab karena gali lubang tutup lubang. Dan saya mulai memblokir WA dari orang yang nggak dikenal gitu. Dan lebih fokus nyari kerja tambahan buat nutup utang yang lama. Dan tahu nggak, ternyata semua itu bisa dilalui kalau kamu mulai dari diri sendiri. Dan satu hal lagi, OJK itu sekarang makin ketat. Kalau ada penagihan keluar kontak darurat atau sampai sebar data, itu masuk pelanggaran yang berat. Jadi kamu nggak sendirian. Kalau dikertak atau diteror, tinggal kumpulin bukti dan laporkan ke OJK atau ke AFPI. Mereka punya jalur pengaduan kok, dan bisa membantu kamu kalau ada yang melanggar aturan. Jadi intinya gagal bayar itu bukan akhir dunia. Jangan nambah stres dengan ketakutan yang nggak mendasar. Fokus pelan-pelan buat bangkit, karena kamu itu nggak sendirian.